Kalian pernah nggak sih ngerasa kesulitan saat mengatur absensi karyawan? Apalagi masih pakai kertas kayak gini. Nggak kebayang sih sulitnya kayak gimana. Bikin video mulu, rekapnya belum selesai. Nah ini Pak, kami mau ngasih tahu Bapak bagaimana caranya mengatur absensi karyawan dengan algoritma yang simpel tapi hasilnya bagus. Bapak coba lihat ini. Dalam dunia kerja, absensi karyawan itu penting banget. Kalau masih dicatat dan dihitung secara manual tuh prosesnya lama dan rawan kesalahan. Selain memakan waktu, cara manual juga berpotensi bikin data jadi tidak akurat. Karena itu dibutuhkan sistem pengolah data kehadiran secara otomatis dan efisien. Solusi yang kami rancang menggunakan algoritma dengan konsep yang pertama adalah input. Input berupa jumlah hari kerja dan jumlah hari kehadiran karyawan. Kemudian ada proses. Di bagian proses data, input tersebut akan diproses untuk menghitung presentasi kehadiran karyawan. Lalu yang terakhir adalah output. Dari proses tadi akan menghasilkan output berupa kedisiplinan karyawan. Di antaranya ada tidak disiplin, kurang disiplin, tidak cukup disiplin, dan sangat disiplin. Dalam algoritma ini kami menggunakan struktur sekuensial, percabangan, dan perulangan agar alur sistem berjalan dengan logis. Untuk memperjelas alur algoritmanya, di sini kami menuangkannya ke dalam bentuk flowchart dan pseudocode. Flowchart menggambarkan alur sistem secara visual mulai dari input data, perhitungan persentase, hingga penentuan status kehadiran. Sedangkan pseudocode digunakan untuk menuliskan langkah-langkah algoritma dalam bentuk teks agar mudah dipahami sebelum diimplementasikan ke dalam bentuk program. Tata cara memiliki 20 hari untuk bekerja dan hadir sebanyak 20 hari saja. Sistem menghitung presentasi kehadiran dengan membagi jumlah hari hadir dengan hari kerja, kemudian dikalikan 100. Intinya, pseudocode adalah sebuah penulisan algoritma yang menggunakan bahasa sederhana yang menyerupai bahasa pemrograman. Oke, ini adalah penjelasan mengenai pseudocode dari materi kami. Yang pertama, sistem akan menginput jumlah karyawan. Oke, setelah itu sistem akan menginput salah satu data dari karyawan tersebut. Yang diinput oleh sistem adalah nama karyawan, hari kerja, dan hari hadir. Nah, kemudian sistem akan menghitung persentase kehadiran dengan cara hari hadir dibagi dengan hari kerja, kemudian dikalikan dengan nilai 100. Nah, jika persentase kehadiran lebih kecil daripada 60, maka statusnya tidak disiplin. Namun, jika persentase kehadirannya sama dengan 60 dan di bawah 75, maka statusnya akan kurang disiplin. Nah, kemudian jika nilainya sama dengan 75 tapi di bawah 90, maka statusnya akan cukup disiplin. Nah, yang terakhir, jika persentase kehadirannya 90 ke atas atau bahkan 90 itu sendiri, maka statusnya akan sangat disiplin. Ketika sudah memproses itu, maka sistem akan menampilkan nama karyawan, persentase kehadiran, dan statusnya. Nah, setelah dari itu, sistem akan selesai. Baik, selanjutnya adalah penjelasan flowchart. Pertama, kita akan memulai, kemudian karyawan datang. Setelah itu, karyawan akan menginput kehadiran, entah melalui scan QR kah, fingerprint kah, atau login melalui website ataupun aplikasi. Setelah itu, sistem akan melakukan validasi data. Apakah data itu valid atau tidak valid? Jika data tidak valid, maka karyawan akan diminta untuk menginput kembali data tersebut. Kemudian, setelah data valid, maka data akan tersimpan, dan sistem akan mengalkulasikan kehadiran karyawan. Setelah itu, kehadiran tadi akan dilaporkan menggunakan file. Nah, setelah itu, maka sistem telah selesai bekerja. Oke, untuk perbedaan utama dari pseudocode dan flowchart ada pada bentuknya.
bentuk dari pseudocode itu lebih tekstual, dia berbentuk dari kata-kata dan huruf. Sedangkan untuk flowchart dia berbentuk simbol-simbol dan juga seperti bentuk seperti kotak dan juga jajar genjang. Nah, mereka berdua itu tuh sangat diperlukan untuk membuat suatu project. Itu cocok untuk menjelaskan suatu sistem yang logis, sistematis, dan agar mudah diimplementasikan. Dengan struktur algoritma yang jelas, maka sistem ini akan lebih mudah dipahami dan dikembangkan lebih lanjut. Terima kasih telah menyimak dan menonton video kami.